Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala, ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Amma ba'd. Ya hayyu ya qayyum bi rahmatika nastaghitsu aslih lana sya'nana kullah wa la takil ila anfusina tarfata 'ainin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Amma ba'd. Ikhwani fillah azakumullah wa iyyakum jami'an. Barakallahu fikum. Alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, Rabb semesta alam, yang alhamdulillah kembali memberikan kemudahan kepada kita semua, kemampuan, kekuatan, baik kekuatan hati ataupun kekuatan fisik, agar Allah Subhanahu wa taala di pagi hari ini memberikan kebaikannya kepada kita dengan diizinkannya kita menuntut ilmu syar'i. Ikhwani fillah azakumullah wa iyyakum jami'an. Kita lanjutkan pelajaran kita. Di pekan kemarin, ikhwan azakumullah, kita belajar tentang hukum orang yang memakai jimat, ya, apapun bentuknya, ya, baik dia ditempel, digantung, ditanam, ditabur, dipakai di luar tubuh atau di dalam tubuh, ya, ini sama saja. Apapun bahan dasarnya, mau dari kulit hewan, mau dari tulang, mau dari batu-batu, ya semuanya, atau sesuatu yang diambil dari laut, ya, berupa kerang-kerang kecil, ya, dengan jumlah tertentu yang setiap satunya dibacakan demikian dan demikian dengan cara-cara yang mereka yakini. Ala kulli hal, dalam agama kita, ikhwan azakumullah, ini semua termasuk kesyirikan. Ya, kita bikin ringkasan. Syiriknya bisa menjadi syirik akbar, syirkul akbar, syirik besar. Ya, kapan? Ketika dia meyakini bahwa jimat inilah yang menyelamatkan dirinya, jimat inilah yang memberinya manfaat, ya, baik penglaris, ya, karena kan tujuannya macam-macam. Secara umum tujuannya kita sudah tuliskan dua tujuannya. Yang pertama apa? Tujuannya apa yang pertama? Lirraf'il bala au daf'ihi. Ya, tujuan penggunaan jimat itu biasanya dua. Ya, secara umum dua. Makanya nanti di bab yang akan kita bahas ada istilah tiwalah. Tiwalah ini kalau bahasa kitanya pelet. Ya. Makanya nanti pembahasannya kita akan bahas apa hukum suami melet istrinya sendiri, ya, ingat ya, bukan milik orang lain, ya. Suami melet istrinya sendiri atau istri melet suaminya supaya tidak lepas misalkan. Ini apa hukumnya? Ingat ya, bukan milik orang lain, ini milik sendiri. Ya, apakah dalam agama kita diperbolehkan? Ya, atau yang semisal, ya, suami istri yang bertengkar terus, akhirnya didatangkan tukang sihir supaya, ya, sakinah mawadah warahmah misalkan, supaya tidak berantem terus. Apa hukum yang seperti ini? Tujuannya kan baik semua nih, ya, supaya suami tidak macam-macam, ya, atau tadi, ya,
supaya tidak sampai berpisah sehingga mereka tetap rekat. Taib, ini pembahasan-pembahasan yang nanti kita akan lewati, ikhwan, karena ini penting ya, karena di zaman kita terus terang dikit-dikit nganggapnya ini darurat semisalnya ya. Masuk yang nanti booming kita sekarang ini ya, barangkali antum pernah dengar ada penjarahan minimarket di wilayah-wilayah yang terkena bencana. Ya, mungkin antum pernah dengar. Gimana hukumnya itu? Ya, kalau dalam kondisi darurat makan daging babi aja boleh. Apakah ini ngambil punya orang untuk makan supaya tidak mati? Kan memang berhari-hari mereka nggak makan terisolir. Boleh nggak ngambil punya orang? Ini kita akan bahas. Ya, seperti apa kedaruratannya ya dan seterusnya. Taib, ala kulli hal kita bikin ringkasan dulu di bab yang sudah kita lewati, bahwa hukum memakai jimat apapun bentuknya, apapun medianya, ini hukumnya syirik, secara umum syirik. Menjadi syirik besar ketika seorang meyakini bahwa benda inilah ya yang bisa menyelamatkan dengan sendirinya tanpa izin Allah, tanpa pertolongan Allah. Ini jatuh pada syirkul akbar. Konsekuensinya sudah kita tulis, mengeluarkan dari Islam ya, kekal dalam neraka, menghapus seluruh pahala, terus apa lagi? Haram masuk dalam surga. Ini konsekuensi dari syirik besar nanti. Tapi secara umum biasanya penggunaan jimat ini sebatas syirik kecil saja. Ya, syirik dalam perbuatan ya. Ada juga dalam keyakinannya, tapi sebatas syirik kecil. Kenapa? Karena rata-rata ya kalau kita tanya kepada orang-orang yang pernah memakainya atau yang semisalnya, mereka akan mengatakan ya tetap yang menentukan adalah Allah, yang membantu saya adalah Allah, cuman melewati jimat inilah ya, maka dia jatuh pada syirik kecil. Kenapa? Karena menyandarkan kepada sebab yang bukan sebab. Tapi aslinya bukan sebab ya. Nabi mau perang supaya nggak kena senjata pakai baju besi. Sebab ini diterima secara akal, iya, supaya tubuh nggak kena senjata maka ditutupi dengan besi. Masuk akal. Tapi kalau cuma di kertas yang ditulis, ya makanya nanti di bab yang akan kita bahas juga ada perbedaan. Kita tidak boleh picik nanti menghukumi sesuatu, karena sebagiannya bahkan bukan ulama-ulama biasa, bukan juga sebagian sahabat yang biasa, bahkan istrinya Nabi nanti membolehkan ya apa itu penulisan jimat dengan isinya Al-Quran, masukkan ke air, dilebur, diminum. Baik. Ya, kita akan jelaskan, tapi kita nanti akan jelaskan juga mana yang roji ya. Karena pendapat ya silakan saja siapa yang berpendapat, tapi yang jadi contoh dan wajib kita ikuti tetap siapa? Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya. Masuk nanti jimat-jimat yang dari diambil tulisan Al-Fatihah, ayat kursi ya, atau yang semisal. Tapi ikhwan a'azakumullah, ini jadi syirik kecil ketika dia meyakini ya tetap pengatur penguasa alam semesta ini hanya Allah, cuman lewat benda ini saya ditolong, maka dia jatuh pada syirkul asghar, syirik kecil. Tapi lalu ikhwan a'azakumullah, di bab itu juga kita dapat pelajaran besar bahwa jangan mudah memvonis orang lain. Apa saja, mau vonis kafir, mau vonis bid'ah, mau vonis sesat ya. Orang barangkali belum tahu kondisinya, belum ada yang mendakwahinya. Bisa jadi, sangat bisa jadi manusia itu. Ya, jangan dipikir orang tuh main medsos semua, jangan dipikir orang tuh ngelihat TV semua. Ada orang sibuk sehari-hari ke sawah saja. Ya, atau sehari-hari tidurnya aja di kandang kebo misalkan, ngurusin jagaan kebo di situ, ternak kebo. Nggak ada akses, jarang dengan manusia. Ya, mungkin dia meyakini kebo ini bisa begini, ya tidak ada yang nasihatin. Tapi dalam hal ini ikhwan, Nabi saja bertanya kepada sahabatnya yang mulia ya, Imran bin Husain. Nabi nanya pakai gelang, mahadihi, ini apa? Kata Nabi. Ya, jadi tanya dulu, ini apa? Lalu dia dapat jawaban, minal wahina, ini penangkal penyakit, baru keluar hukumnya, buang. Kalau tujuannya untuk ini, buang, kata Nabi. Fa innaha la taziduka ila wahnan. Benda ini tidak akan menambah kepadamu kecuali engkau pasti akan tambah lemah hatinya. Baik, ya tambah lemah. Orang kalau biasa pakai begitu, sekalinya tidak pakai nggak pede dia. Mau jualan pakai penglaris, sekalinya dia keluar nggak pakai itu nggak pede. Aduh, jari ini saya laku ndak ya, kena bahaya nggak ya, nanti gimana kalau di jalan ada yang
ngetrekin misalkan, nggak pede dia. Nah ini makanya nanti ada di hadis setelahnya nanti ya, kata Allah, kata Nabi SAW, wukila ilaihi, ya hatinya disandarkan kepada benda tersebut. Taib, ikhwan a'azakumullah wa iyyakum jami'an. Maka kita masuk ke bab yang baru ya dari kitab Tauhid. Di sini beliau memberikan judul Babu Majaa fir Ruqa wat Tamaim. Ya, bab apa-apa yang datang dari keterangan masalah ruqyah dan tamaim. Tamaim ini jamak dari tamimah, jimat. Ada hal yang menarik, ikhwan. Kalau di bab sebelumnya, penulis coba antum perhatikan, ngasih judulnya langsung termasuk kesyirikan. Coba cek kalau tidak percaya. Bab setelah sebelumnya, beliau langsung bilang termasuk kesyirikan pakai jimat. Paham? Termasuk kesyirikan pakai jimat. Beliau langsung nukik, langsung nyerang. Pakai jimat syirik. Di bab ini padahal beliau juga ada jimat tamaim, tamimah, jimat. Ya jamaknya tamimah. Ya tamaim ini yang mufradnya tamimah, artinya jimat juga. Tapi di sini nggak ada istilah syirik. Paham? Coba antum lihat. Ada nggak di situ? Apa terjemahan dalam bahasa Indonesia di situ? Majaa fir ruqa wat tamaim. Tentang apa? Tentang ruqyah dan tamimah. Tidak ada kata-kata syirik. Padahal tamimah itu artinya jimat. Kenapa? Karena tadi yang saya katakan, ada ulama-ulama yang memberikan rukhsah penggunaan jimat dengan yang isinya dari Al-Quran. Banyak nanti dalilnya banyak, boleh bawa dari Al-Quran dan Sunnah lagi. Di antaranya firman Allah dalam surat Al-Isra, wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifa. Kami turunkan Al-Quran itu sebagai obat. Tulis, masukkan ke air, lebur tulisannya minum. Baik, ya. Mereka beralasan kuat bahwa Al-Quran itu bukan makhluk. Makhluk bukan Al-Quran? Bukan. Al-Quran adalah kalamullah. Boleh nggak kita bergantung pada kalamullah? Boleh, karena Nabi yang mengajarkan a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Aku berlindung kepada Allah dengan kalimatnya. Nggak mungkin ngajarin syirik. Paham? Dengan kalimat Allah, karena kalimat Allah bukan makhluk, sehingga kita boleh bersandar dengan kalimat Allah. Paham? Inilah titik nanti perbedaannya. Paham ya? Jadi nanti insya Allah kita akan jelaskan. Kita bacakan dulu seluruh dalilnya teman-teman. Azakumullah, untuk fokus ya. Ini bicara masih syirik dalam perbuatan ya. Termasuk nanti bahasan masalah ruqyah. Ya seperti apa pada prakteknya, caranya seperti apa, dan setiap orang bisa meruqyah. Bisa meruqyah ya. Nanti jangan bilang kayaknya saya nggak pantas. Kenapa nggak pantas? Sama-sama hamba Allah ya. Kayaknya Ustadz lebih pantas. Antum nggak tahu aja dosanya kan gitu. Antum nggak tahu aja keburukannya. Paham? Bahkan bisa jadi ikhwan azakumullah, orang yang paham itu jauh lebih berani. Kenapa? Karena dia tahu. Inilah yang kata Allah, ya ayyuhal insanu ma gharraka bi rabbikal karim. Wahai manusia, kenapa engkau gharra? Tertipu. Tenang, Allah Maha Pemaaf, Allah Maha Pengampun, Allah Maha Pengasih, Maha Penyayang, Maha menerima taubat. Gampang taubat, sehingga cenderung menggampangkan. Paham? Ini bahayanya terkadang ikhwan-ikhwan pengajian kita seperti itu. Tenang. Allah Maha Pemaaf, Allah Maha Pengampun. Saya nanti minta maaf, saya nanti minta ampun. Gharra kata Allah, Anda tertipu. Ya, ya kalau sempat pasti dimaafkan, kalau sempat pasti diampuni, kalau tidak sempat, gitu. Baik. Maka ikhwan, coba lihat dalil pertama yang beliau bawakan. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullah taala, bab ma jaa fir ruqa wat tamaim. Bab ya, apa-apa yang datang dari penjelasan masalah ruqyah dan tamimah. Ya, tamaim, tamimah. Tentang masalah ruqyah nanti seperti apa insyaallah. Baik, bismillah. Dalil pertama yang beliau bawakan teman-teman di situ, wa fis sahihi an Abi Bashir Al-Ansari.
Di dalam kitab Sahih dari Abi Basir Al-Ansari, seorang sahabat Rasulullah SAW dari kaum Ansar, semoga Allah meridhoi beliau, annahu kana ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi ba'di asfarihi fa arsala rasulan alla yabqayanna fi raqabati ba'irin qiladatun min watarin aw qiladatun illa quti'at. Sesungguhnya, ya kata beliau Abu Basir, dulu kami bersama Nabi SAW dalam sebagian safarnya, ya, dia mau perang ceritanya, ya, fi ba'di asfarihi, mau berangkat perang, maka Nabi SAW mengutus seorang utusan. Penting nih, ya, antum yang seorang pemimpin, ketika memang tidak bisa menjangkau, wakilkan kepada orang-orang yang memang antum percaya, dan wajib orang yang diperintah itu harus patuh. Lah, nanti kan bukan bos, tapi saya diutus oleh bos. Baik, wajib. Meskipun dia, ya mungkin sama-sama karyawan, tapi ketika dapat tugas, maka ikhwan a'azakumullah, statusnya, ya dia sebagai wakil. Kayak di sini Nabi SAW mengutus seorang sahabat dan pesan, Allah yabqayanna fi raqabati ba'irin qiladatun min matar, kata Nabi. Jangan pernah biarkan pada leher-leher hewan. Saat itu mereka bawa unta, bawa kuda. Nah, di leher hewan itu ada jimat. Jimatnya terbuat dari busur tali-talinya, tali busur yang sudah enggak dipakai. Ya, mereka anggap tali busur yang sudah tidak terpakai itu sakti. Sehingga kalau ditempel di leher hewan, hewannya juga akan sakti. Persis kayak sebagian antum dulu kalau mau mancing, bambunya berasal dari, biar dapat terus, dari apa? Hah? Yang tahu berarti pernah. Hah? Dari apa? Dari bekas ngangkat keranda mayit. Karena ada bambunya yang diselosopin. Kalau dulu kan katil keranda itu kan pakai bambu, ya, bambu. Ah, itu bambunya direbutin, daerah saya direbutin, nanti dibikin apa namanya? Apa sih yang itunya? Joran kan? Ya, joran. Nah, itu nanti dapat terus katanya. Ya, sama yang semisal itu dengan itu. Nah, dianggapnya watar ini kalau dipakai di leher hewan, tapi bekas ya, bekas dulu kan dipakai perang segala macam, jadi memang sudah berkorban banyak lah. Dianggap punya kesaktian yang lebih, maka di leher hewan ditempel unta, kuda. Ya, banyak tujuannya, supaya menang, supaya tidak kena ain, ya, dan semisal. Maka kata Nabi, periksa seluruh pasukan yang bawa hewan. Pemimpin nih, lihat, pastikan tidak ada kemaksiatan di situ. Paham? Kenapa ikhwan? Ketika ada kemaksiatan maka Allah tidak bantu. Masalahnya kalau musibah turun bukan hanya dia yang kena, semua kena. Paham? Ya. Masalahnya kalau azab itu turun dan dia ada di sekitar kita, kita kena. Ya. Saya dulu mengingatkan salah seorang pemilik kos-kosan di kota, ya, banyak dia punya kos-kosan. Saya bilang, Pak Haji, dicek nggak itu untuk keluar masuk laki-laki perempuan? Nah, bisa mereka yang nggak bisa seperti itu. Saya bilang, Anda orang berkuasa di sini, Anda yang punya, bikin aturan. Kalau memang perempuan jangan bawa laki-laki yang bukan mahramnya, semisalnya. Ketika Anda biarkan ada seks bebas, misalnya azab turun, bukan hanya mereka yang kena, Anda rumah di sampingnya juga ikut kena. Oh gitu ya, iya, kata saya tuh. Belajar dari yang sudah-sudah, ya. Musibah-musibah yang ada ini, ikhwan, nggak semuanya orang salah, ya. Mau tsunami, mau bencana apa saja, ada bayi-bayi yang meninggal, orang-orang tua yang meninggal, orang-orang yang afwan punya kekurangan di akalnya juga ikut. Mereka nggak punya salah. Tapi ketika azab itu turun, semuanya kena. Paham? Maka jangan ada pembiaran dalam sebuah kelompok maksiat dengan disengaja. Kalau sembunyi-sembunyi saya kira ya sudah susah, ya. Ada orang maksiat kita diamkan, ada orang nggak sholat ya diamkan. Nggak boleh, bos-bosnya nggak boleh diam. Ya, harus tegur dia. Nggak bisa seperti ini. Atau ada maksiat-maksiat yang lainnya. Karena seperti ini Nabi memastikan tidak ada pelanggaran dalam peperangan ini. Karena nanti Allah nggak bantu. Dan sudah terbukti di perang Uhud ada pelanggaran, ya. Ketika tuh 50 pasukan pemanah, Nabi bilang jangan turun, mereka malah turun. Apa yang terjadi?
habis kita. Ya, Nabi terluka, Hamzah terbunuh, 70 lebih sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam mati, ya mati syahid mereka. Itu efek. Ya, padahal Nabi nggak dosa saat itu, nggak berbuat dosa. Hamzah nggak ikut-ikutan. Tapi karena ada maksiat di dalam kelompok itu, maka seluruhnya kena imbas. Paham? Maka dulu Aisyah pernah bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, itu waktu penghancuran, waktu ada mau penyerangan Ka'bah, kok semuanya dibinasakan oleh Allah? Padahal ada pedagang, nggak niat untuk menghancurkan Ka'bah, dia ke situ dagang. Kenapa ikut mati? Kata Aisyah, ya ada anak kecil juga nggak niat menghancurin Ka'bah, lo kok ikut mati juga? Ya, kata Nabi, seluruhnya akan dibangkitkan sesuai dengan niatnya masing-masing. Tapi poin pentingnya, azab itu kalau turun merata. Baik, ya. Sekarang mau sekian desa, saya yakin nggak semuanya ada maksiat situ kan. Tapi ya kena imbas. Inilah bahaya ikhwan azakumullah ketika sebuah kemaksiatan didiamkan. Maka Nabi bilang alla yabqayanna fi raqabati ba'ir. Ya, jangan ada pembiaran satupun leher hewan yang masih menggunakan jimat. Ya, mau dari watar, ya, mau dari tadi busur tali busur panah atau benda-benda lain yang masih menempel, kata Nabi, illa qutiat, kecuali kau putuskan. Maka diputuskan oleh beliau. Ya, ada beberapa yang diputus oleh beliau, sahabat ini Abi Basir. Tapi ini dalil pertama ikhwan azakumullah, nanti kita jelaskan ya. Yang kedua, dalil yang kedua yang beliau bawakan, kita baca dulu seluruh dalilnya. Dari sahabat Ibnu Mas'ud, semoga Allah meridhai beliau, qala, beliau mengatakan, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Sesungguhnya saya mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, innar ruqa, sesungguhnya ruqyah, wat tamaima, jimat-jimat, wat tiwalata, ya, pelet-pelet bahasa kita ya, bahasa orang Indonesia, syirik kata Nabi, termasuk kesyirikan. Ini pun jadi masalah di sini karena Nabi di sini menyebut ruqyah. Kalau jimat oke lah. Tapi pelet pun sama, pemakaian sihir. Nah, di sini masalahnya Nabi juga menyebut ruqyah. Loh, kenapa? Bukankah ruqyah itu adalah suatu yang syar'i, ya? Makanya nanti ada pembahasan namanya an-nusrah. Apa hukum menghilangkan sihir dengan sihir? Ada orang kesihir, kesantet, dia pergi ke dukun yang lebih hebat untuk ngilangin sihir. Hilang sihirnya, penyakitnya hilang, pakunya hilang, sakitnya hilang. Apa hukumnya dalam agama Islam? Padahal bermanfaat, nolong juga. Harusnya sakit mati, enggak. Apa hukumnya dalam Islam? Menggunakan sihir untuk menghilangkan sihir. Nanti kita akan bahas insya Allah. Taib, ini dalil kedua teman-teman yang beliau bawakan. Sesungguhnya ruqyah, tamaim, tiwala termasuk kesyirikan. Dalil yang ketiga yang beliau bawakan, ya, dari sahabat Abdillah bin Ukaim, ya, secara marfu, man ta'allaqa syai'an wukila ilaihi. Ya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang ta'allaqa syai'an, menggantungkan dirinya kepada syai'a, sesuatu, apa saja, mau benda, mau obat-obatan, mau digantungkan kepada alatnya, mau digantungkan kepada ahli kesehatannya, mau digantungkan kepada uangnya, semuanya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam wukila ilaihi. Maka kata Rasulullah, dia dibiarkan bergantung padanya. Ya, makanya saya sering katakan ikhwan azakumullah, kalau antum sakit, anak antum sakit, yang antum butuhkan itu satu sebetulnya, kesembuhan, dan kesembuhan itu milik Allah. Maka putuskan harapan antum kepada selain Allah. Bahaya, nanti antum malah ditinggal sama Allah. Taraktuhu wa syirkahu, kata Allah, saya tinggalkan dia. Ya, sok silahkan minta kesehatan anakmu, dirimu kepada orang kaya yang kamu harapkan bisa membantu. Punya enggak orang kaya? Enggak ada kesehatan mereka, enggak punya. Sedangkan yang antum inginkan hanya sehat, dan sehat itu milik Allah. Paham? Maka jangan pernah menggantungkan apapun. Nabi di sini katakan, man ta'allaqa syai'an, barang siapa yang menggantungkan ya sesuatu kepada selain Allah, ya apa saja, benda tadi, wukila ilaihi, maka dibiarkan oleh Allah, dia tergantung padanya. Paham? Dibiarkan, Allah tidak bantu. Sok mau apa? Bisa enggak tuh yang kamu harapkan? Maka ini berbahaya ikhwan. Taib, dalil setelahnya ikhwan azakumullah yang beliau bawakan,
Dalil keberapa nih berarti nih? Keempat ya. Wa rawa Ahmad an Ruwaifi' ya, dari sahabat Ruwaifi' qala li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ruwaifi' mengatakan, ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda kepadaku, ya Ruwaifi', wahai Ruwaifi', la'allal hayata satatulu bik. Wahai Ruwaifi', semoga Allah memanjangkan umurmu. Ini doa Nabi. Makanya salah satu sahabat selain Salman Al-Farisi yang umurnya sangat panjang adalah Ruwaifi' ini. Ajibnya, ikhwan azakumullah, Nabi berpesan kepada Ruwaifi', ya, sesuatu yang nanti akan banyak terjadi pada zaman-zaman setelah beliau. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Ruwaifi'? Semoga Allah ini syarat dari Nabi, ya, bahwa Ruwaifi' akan umurnya panjang. Karena umurnya panjang, istilahnya tolong sampaikan kepada orang-orang setelahnya. Mungkin saya meninggal, Abu Bakar udah meninggal, Umar udah meninggal, Utsman udah meninggal, Ali udah meninggal. Tolong, kamu kan nanti umurnya panjang. Sampaikan kepada setiap generasi. Ya, kan dia akan melewati beberapa generasi toh. Maka sampaikan, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, apa pesannya Nabi? Fa akhbirin nas, kabarkan ke manusia yang nanti kamu temui semasa kamu masih hidup, karena Allah memberitahu beliau bahwa Ruwaifi' ini akan punya umur panjang, ya. Fa akhbirin nas, kabarkan kepada manusia, anna man aqada lihyatahu, barang siapa yang aqada lihya, gelung, tahu gelung enggak? Ngepang jenggotnya, ya. Barang siapa yang ngepang jenggotnya, kenapa ini dilarang? Nanti insya Allah ada penjelasannya. Au taqallada wataron, ya, atau dia menggantungkan tadi tali-tali busur, ya. Awistanja bi raji'i dabatin au admin, atau dia istinja. Apa istinja? Cebok, ya. Cebok dengan biroji'i dabah, ya, dengan kotoran keledai. Keledai dengan kuda ada perbedaan, ikhwan. Kalau kotoran kuda tidak najis, kotoran keledai najis. Keringatnya tidak najis. Ini Islam tuh indah banget. Sesuatu yang nggak mungkin dihindari, maka Islam memberikan kemudahan. Orang biasa naik keledai, maka kemungkinan besar dia akan kena keringat keledai. Meskipun keledai ini haram, ikhwan, ya, kalau kuda enggak, ya. Tapi rukhsahnya keringatnya tidak najis. Sama dengan apa namanya? Cicak. Ya, cicaknya haram, bahkan harus dibunuh. Tapi tidak termasuk yang najis. Kenapa? Perkara yang sulit dihindari, kecil. Barangkali di pipis antum kena di situ, enggak tahu kan? Karena kita lagi tidur, lagi sujud, nempel di sini, ya udah selesai sholat, ternyata najisnya ada di situ, apa namanya, kotorannya. Ini Islam. Jadi sesuatu yang akan sulit untuk orang Islam menghindarinya, biasanya dikasih rukhsah. Ya, sama kayak antum pipis, udah disilak, sudah disilak munjuk, celana wis dicing-cing, ya, pipis ambil ngadeg. Ya, sudah berusaha untuk tidak nyiprat, tapi ternyata dia yang nyiprat. Ini termasuk yang dimaafkan, termasuk kategori la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Baik, inilah indahnya Islam. Kita kembali ke hadis ini, kata Nabi, ya, kabarkan ke manusia, ya, jangan mengepang jenggot mereka. Yang kedua, jangan menggunakan jimat, ya, dengan apapun di leher hewan, ya, atau jimat di, mungkin kalau sekarang bukan hewan, ya, kendaraan mobil suka kan digantung di apa namanya, spion tengah itu, ya, macam-macam, atau dengan tempelan tertentu yang anggapan ini dan itulah, ada macam-macam kan, ya, raja-raja yang ditulis di situ. Atau dia beristinja, cebok dengan kotoran keledai, kata Nabi, nggak boleh, kabarkan ke manusia. Atau mereka bersuci, ya, cebok dengan azm, tulang hewan. Ini juga tidak diperbolehkan. Kenapa? Karena tulang hewan ini, ikhwan, makanan bagi saudara antum, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, maka jangan, ya, enggak, bahasa kita enggak beradab aja kita. Ya, tahu ini makanan saudaranya dari kalangan jin maksudnya. Ya, bangsa jin muslim itu memakan makanan berupa tulang.
ya, tulang-tulang hewan apa saja mereka makan, ya. Maka kata Nabi, jangan bersuci, jangan cebok dengan tulang, ya, karena itu makanan saudara kalian dari bangsa jin. Antum jangan nyediain, ya, makan tulang taruh di pojokan nih, ya, stres nantinya antum. Ya, ini kan kata Nabi itu antum sediain, kumpulin sengaja, tidak ada begitu, sudah biarkan aja, biar buang-buang aja sudah. Ya, sudah bukan urusan antum lagi. Fa inna Muhammadan bari'um minhu. Sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berlepas diri dari perbuatan tersebut. Taib, nanti insyaallah penjelasannya menyusul. Kita baca dulu seluruh dalilnya. Wa an Sa'id bin Jubair, dari sahabat Sa'id bin Jubair, qala, beliau mengatakan, man qata'a tamimatan min insan, ya, barang siapa yang memutuskan tamimah, jimat, ya, yang menggantung, melingkar di leher hewan, di leher anak-anak semisal dari manusia, kana ka'adli raqabah, maka pahalanya seperti memerdekakan budak. Jadi antum kalau melihat kemungkaran yang seperti ini antum cegah, maka ikhwan a'azakumullah, ini seperti memerdekakan seorang budak pahalanya. Walau an Ibrahim qala kanu yakrahuna tamaima kulliha. Ini Ibrahim An-Nakhai mengatakan bahwa ya dahulu para sahabat ya membenci semua jimat, mengisyaratkan bahwa nanti akan ada jimat-jimat yang diperbolehkan, khususnya yang berasal dari Al-Qur'an tadi. Makanya beliau di sini mengatakan ya membenci seluruh jimat, mengisyaratkan bahwa ada orang-orang yang memperbolehkan jimat dengan Al-Quran. Maka beliau mengatakan saya benci dengan seluruh jimat-jimat, mau dari Al-Quran atau enggak, nanti akan datang. Dan ini pendapat yang kuat insyaallah, ya. Minal Quran au ghairil Quran, bahkan beliau merinci mau jimat itu asalnya dari Al-Quran ataupun dari selain Al-Quran. Baik. Habis dalilnya yang beliau bawakan, ikhwan. Kita masuk ke dalil pertama yang beliau bawakan. Ya, syukur bisa selesai satu bab ini ya. Karena insya Allah setelahnya itu ringan-ringan. Paling setelah bab ini agak berat, tentang masalah berkah, ya, ngalap berkah bahasa kitanya. Ini materi yang antum butuh konsentrasi dan tolong nanti ditulis karena nanti penting ini, ikhwan. Ya, supaya kita nggak ngamprak nyari berkah. Taib. Kita mulai, ikhwan a'azakumullah. Nabi sallallahu alaihi wasallam di sini mengatakan, alla yabqayanna fi raqabati ba'irin qiladatun min watarin au qiladatun illa quti'at. Ya. Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam, beliau memerintahkan kepada sahabatnya, ya, dan ini perintah dari beliau untuk kita semua juga, agar jangan pernah membiarkan sebuah kemaksiatan yang memang kemaksiatan itu di bawah kendali kita. Apa saja? Anak antum mainan sih, tapi kartunya kartu tarot misalkan, ya, guyonan aja, ndak boleh, ya. Atau hal-hal yang nanti bisa menjerumuskan mereka pada perkara yang lain, karena endingnya namanya kemaksiatan itu nggak langsung biasanya, ya. Kayak kesirikan di muka bumi aja pertama kali itu nggak langsung nyembah patung, enggak, ya. Ketika ulamanya meninggal, maka setan bisiki murid-muridnya, kan mereka sedih, ya. Udah, kalau kamu mulai males ibadah, ya, kamu inget-inget guru-gurumu aja biar semangat. Nah, caranya adalah bikin gambar-gambar patung-patung yang mirip mukanya dengan gurumu. Lalu patung itu taruh di tempat biasa dia ngajar. Misal di sini nih ngajar saya meninggal, misalkan, terus dibikin gambar saya taruh, misal. Dulu begitu. Enggak ada instruksi dari setan untuk disembah. Lihat, setan itu begitu. Pembuatnya ini tujuannya tadi untuk penyemangat aja. Pembuatnya mati, muncullah generasi setelahnya. Dibisiki oleh setan, dulu bapakmu bikin patung ini untuk disembah. Paham? Begitu stepnya. Bayangin, orang bisa, setan bisa sabar loh, puluhan bahkan mungkin ratusan tahun nunggu orang-orang yang buatnya mati dulu.
Baru setelah itu orang di bawahnya nggak tahu track recordnya, nggak tahu juntrungannya, tujuan dibikin ini apa, seperti itu. Antum pun sama. Di rumah ada benda-benda yang nanti multi tafsir, buang dari sekarang sebelum antum mati. Antum nyimpen benda-benda yang nanti anak-anak antum akan multi tafsir. Misal maaf, antum nyimpen ya benda lah yang sebagian orang menganggapnya ini punya sesuatu. Saya nggak bisa sebutkan karena direkam ya. Karena nanti, ini budaya segala macam. Tak anggaplah benda, ya. Benda apa, ya? Mau benda senjata yang melingkar-lingkar, kek? Mau senjata yang ujungnya 3, kek? Apa saja pokoknya. Yang nanti kalau antum mati, setan bakal bisiki anak antum, dulu bapakmu kenapa bisa sukses, bisa selamat tuh karena itu. Pelihara, setan kasih bisikan ke mereka. Ya, tiap bulan kliwon ini, kliwon itu, setiap ini kasih bunga, kasih minyak semisal. Tapi jangan, kasihan anak-anak antum. Paham? Kasihan keluarga antum. Nanti mereka ikhwan a'azakumullah ya khawatir, ya kita tidak tahu kan ke depan seperti apa, rusaknya tambah kejadian-kejadian seperti ala kulli hal. Maka Nabi berpesan kepada sahabatnya ini, jangan pernah membiarkan ada apapun yang menempel pada leher hewan. Apa saja, ya. Lalu ikhwan a'azakumullah, di dalil kedua coba antum lihat di sini yang tadi kita katakan dari sahabat Ibnu Mas'ud. Beliau menuturkan, aku mendengar Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam bersabda, innar ruqa wat tamaima wat tiwalata syirkun. Sesungguhnya ruqyah, tamimah, tiwalah adalah syirik. Ibnu Mas'ud ikhwana azakumullah, beliau punya istri. Matanya itu bahasa kita apa ya? Kode-kode aja gitu. Enggak netep. Bolak-balik. Apa namanya? Ya pokoknya matanya itu gerak-gerak terus. Enggak bisa diam. Ya, kanan kiri atau atas bawah gitu terus, ya. Maka ya istrinya beliau meminta diruqyah oleh orang Yahudi, bahasa diruqyah, sembuh, ya. Maka ketika Ibnu Mas'ud pulang, Ibnu Mas'ud marah bahwa keluarganya tidak butuh terhadap kesyirikan. Kenapa? Karena saya mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya ruqyah. Berarti jelas ruqyah yang dilakukan oleh orang-orang kafir saat itu Nabi gak setuju, karena ruqyah mereka mengandung kesyirikan. Paham? Kenapa di sini Nabi mengatakan sungguhnya ruqyah, jimat, pelet ini termasuk kesyirikan. Maksudnya adalah ruqyah yang dilakukan oleh orang kafir. Paham? Kalau ruqyah yang dilakukan orang Islam ya jelas tidak. Ya, karena ini yang diajarkan oleh Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Islam, kata Ibnu Mas'ud, sudah menggantinya dengan Allahumma rabban nas adhibil bas wasfi anta syafi la shifa illa shifa'uk shifa'an la yughadiru saqama. Taib. Jadi itu dalil kedua yang beliau bawakan, ya sungguhnya ruqyah, ya. Nanti kita akan bahas ikhwan a'azakumullah, ada beberapa hal ya dalam agama kita terutama masalah ruqyah yang antum harus fokus di sini. Adapun tamimah, ya jimat-jimat yang ada, ya apa saja bentuknya sudah kita jelaskan. Adapun tiwala, ini kita bahas. Boleh nggak seorang suami memelet istrinya atau seorang istri memelet suaminya? Atau seorang pedagang melet pelanggannya supaya tidak lari dari barang dia? Boleh nggak? Boleh nggak kira-kira? Jangan gelendang-gelendang kalau bisa sih. Boleh nggak? Bu, boleh nggak Bu? Mari aja mari aja. Perane? Iya, mari aja ke Bandang. Tahu Bu ke Bandang Bu? Iya, ke Bandang.
Kalau dulu ayam-ayam kita itu kalau yang jantan itu sering nggak pulang dia biasanya. Ya, ke bandang sama betina ayam lain. Ya, burung juga sama, biasanya ke bandang dengan betina lain. Ya, jadi boleh ya Bu ya? Iya, sayangnya dalam agama Islam tidak boleh. Pertama, ya, dalam Al-Quran orang yang belajar, mengajarkan, mengamalkan, belajar dan mengajar sihir ini termasuk kekafiran. Dalam surat Al-Baqarah ayat 102 jelas di situ Allah katakan wattaba'u ma tatlus syayatinu ala mulki Sulaiman wa ma kafara Sulaiman walakinna syayatina kafaru yu'allimunan nasa sihr, kata Allah. Ya, setan-setan ini mengajarkan sihir, kata Allah Subhanahu wa taala. Lalu setelah itu Allah jelaskan bahwa sihir ini adalah ujian di zaman itu, fala takfur, kata Allah, maka janganlah kalian kafir. Belajar dan mengajarkannya saja Bu, ini Allah bilang fala takfur, termasuk kekafiran. Apalagi sampai melakukan. Belajar dan mengajarkan ini sudah tidak boleh dalam agama kita. Apalagi sampai dia nanti mengamalkan, ya makanya nanti kita agak ke tengah. Ada Nabi mengatakan, ya tidak termasuk golongan kami orang yang menyihir atau minta orang lain untuk nyihir. Dianya nggak bisa, nggak punya kemampuan nyihir, nggak punya kemampuan ngeramal, nggak punya kemampuan untuk nyari barang hilang. Karena nanti ada 3 sebetulnya dalam agama kita. Ada sahir, tukang sihir, kejiker, keahliannya nyihir aja. Yang kedua ada kahin, ya, dukun bahasa kitanya. Ini keahliannya biasanya nyari barang-barang hilang, cincin hilang, kafilah dagang yang hilang. Ya, di Indonesia sering digunakan. Misalnya ada bencana, ada anak hanyut di sungai, nggak ketemu-temu, biasanya digunakan tuh ritual di pinggir sungai. Nanti dukunnya bilang anaknya nyangkut di batu sebelah sini. Itu pernah dengar antum? Ya, itu kahin. Apa namanya? Dukun bahasa kita. Ya, ada juga arraf. Arraf ini keahliannya cuma ngeramal aja, cuma ngeramal. Ya, wajah-wajah begini modelnya bakal jadi copet misalnya. Misal, ya, maka harus direndam di air supaya badannya macam-macam. Ya, coba dileng tangannya. Wah, masa depannya suram. Ya, misal. Nah, ini paranormal lah di kitanya. Ini ahli-ahli nebaknya mereka. Ya, semisal ini tentu 3-tiganya diharapkan. Cuma dalam bahasa Indonesia istilahnya dukun aja satu. Ya, paling-paling ganti aran baik ana sing disebutnya paranormal lah, indigo lah, ya, orang pinter. Nah, orang pinter nih Bu, nanti yang datangnya berarti bukan orang pinter, karena dia harus butuh orang pinter. Yang datang ke paranormal berarti dia ya nggak normal lagi. Ya, hati-hati Bu. Baik, kita lanjut dulu. Ya ikhwan a'azakumullah, ya kalau ruqyah ikhwan a'azakum sesuatu yang syar'i dalam agama kita dan sesuatu yang memang dibolehkan dalam agama kita, ya. Makanya tadi menghilangkan sihir dengan sihir dalam agama kita hukumnya haram. Kenapa? Karena sudah ada yang lainnya yaitu ruqyah. Paham? Sehingga tidak diperbolehkan. Kenapa ikhwan? Sebagian manusia di awal saya kasih prolog, ada yang gampang sekali bilang ini darurat. Apa sih darurat itu? Darurat itu sesuatu yang kalau antum nggak tempuh, antum akan kehilangan nyawa misalkan. Atau antum akan kehilangan sesuatu yang besar. Darurat. Ditodong antum senjata. Ya, bilang agamamu A atau kamu saya bunuh. Darurat, nyawa antum terancam. Akui saja. Ya, tapi hatinya jangan. Ini pernah dilakukan oleh sahabat siapa? Ammar bin Yasir ketika suruh mengakui patung ini sebagai Tuhannya. Ibunya udah meninggal, ditusuk dari perut sampai punggung, bapaknya di depan, dia juga dibunuh, dia disiksa habis-habisan. Kalau Bilal kan kuat, tetap ahad oleh Ammar. Ya, dalam kondisi ini tidak berdosa, dipaksa. Paham kondisinya?
Tapi pun antum perlu lihat, kalau antum orang yang punya power, diikuti orang jangan. Paham? Antum nih di kantor, di desa, di keluarga punya power, bisa narik gerbong, maka jangan. Contohnya Imam Ahmad dipaksa oleh pemerintah saat itu bahwa mengakui Al-Quran adalah makhluk. Al-Quran mengakui makhluk, hukumnya kafir. Maka beliau rela dihukum, disiksa sampai mati. Kenapa sih? Padahal dipaksa itu nggak dosa. Kenapa beliau tetap teguh, nggak mau? Karena tahu beliau punya power yang besar. Sekalinya bilang A, seluruh dunia akan bilang A. Sekalinya beliau bilang B, seluruh dunia akan bilang B. Nah, ini bahaya. Maka beliau lebih baik mati daripada menyesatkan seluruh manusia. Paham? Ulama-ulama sezaman beliau yang saat itu juga diancam, mereka berpura-pura, ya Al-Quran adalah makhluk Allah. Ya Al-Quran adalah makhluk, tapi hatinya enggak. Karena kondisi terpaksa. Paham? Nggak masalah. Untuk melihat posisi antum, kalau memang diikuti orang, ya dalam perkara-perkara begini enggak boleh. Kita kembali ke masalah darurat, ikhwan. Ya, antum enggak makan, ada daging babi. Sudah 2 hari 3 hari, atau berapa sih batasnya manusia nahan lapar tuh? Saya enggak tahu. Ya mungkin 3 harian ya. Sehari sih kayaknya masih kuat lah. 2 hari mungkin, 3 hari mungkin sudah. Wallahu alam ya, nanti antum cari sendiri. Ala kulli hal sudah sekian hari, saya nggak berani menetapkan berapa harinya karena saya tidak tahu tentunya. Ya, anggaplah manusia kuat nggak makan nggak minum kurang lebih 3 hari. Anggaplah ini nggak benerannya ya. Lalu di situ tersedia daging babi yang ada babi mati di situ. Ya, boleh nggak antum makan itu daging? Boleh. Ya, karena pilihannya 2. Ya, makan yang haram atau mati. Mati jelas madorotnya lebih besar. Maka antum makan daging babi itu secukupnya, sebatas bisa melakukan perjalanan lagi untuk nyari yang halal. Paham? Jangan enak ternyata cah. Uruk sampil sijinya misalkan. Waduh, penasaran. Kayaknya tadi dibakar enak, coba sekarang digodok. Ini doyan nanti ya jadi haram. Sebatas kebutuhan antum, ikhwan, maka antum ambil. Paham? Setelah itu tinggal. Nah, ini kita kiaskan sekarang. Pertanyaan banyak masuk ke saya. Apa hukumnya Ustaz penjarahan sebagian minimarket oleh orang-orang terdampak musibah? Taib? Ya, boleh enggak? Boleh enggak? Monggo. Saya tak minum dulu. Boleh enggak? Bismillah. Boleh nggak Bu? Enak takon ibu-ibu. Pokoknya ada jawabannya. Bu salah, mau bener pokoknya dijawab. Itu yang saya suka. Jadi biar gelis ya Bu ya. Iya. Baik. Ikhwan na'azakumullah, kita dudukan masalahnya. Ya, semoga Allah menolong saudara-saudara kita dan jazakumullah khairan. Ya, harta sebagian antum sudah kita transfer ke sana. Terakhir 20 juta, kita total ada 80, hampir 90 juta kita terima. Alhamdulillah kita bertahap. Kenapa bertahap? Nih saya kasih tahu, barangkali ada yang bertanya dulu ya. Kenapa saya nggak disalurkan semua Ustaz? Jadi gini teman-teman, di lapangan itu tidak sesederhana yang antum lihat ya. Ketika kita sudah gaspol dari awal, kita habiskan langsung kita transfer 80 juta ya, habis di awal. Paham? Ada orang-orang misionaris, ada orang-orang yang kental dengan kristenisasi, mereka mainnya di akhir. Ketika kita sudah lelah di awal, habis stok duit kita, habis harta kita, mereka masuk di akhir. Baik. Dan yang di akhir itu biasanya yang ke sorot dan ngerasa inilah pahlawan sejati. Maka kita main di awal dan di akhir. Paham? Ya, jadi sudah pengalaman bertahun-tahun kita seperti itu. Ya, kita masuk dari awal gaspol, kita udah lelah, tumbang juga relawan-relawan kita karena tenaga terbatas, harta terbatas. Ketika itu sudah cabut, mereka masuk. Baik. Nah, itulah nanti mereka yang situ. Pesorot media asing. Kita nggak nyari sorotan, tapi ini kan ada sesuatu yang berbahaya.
Maka itu trik juga dalam penyaluran seperti itu. Barangkali antum kok nggak disalurkan semua, ini tidak aman, enggak. Kita tahu kapan harus bertindak. Ini namanya ya bekerja dengan cerdas. Baik. Lanjut ikhwan. Kita kembali. Yang terjadi sekarang, ya beberapa pertanyaan yang masuk ke saya, boleh nggak sih Ustaz itu ngambil dari minimarket kayak dari warung orang? Pertama ikhwan, mereka dalam kondisi darurat, pasti darurat, ya terputus segala sesuatunya, makanan, ya, mungkin nyawa selamat aja udah untung, ya. Boleh nggak mengambil? Kita dudukan dulu masalah. Asal harta seorang muslim itu tidak boleh dimiliki orang lain secara zolim. Ini asalnya dulu. Asal harta orang itu nggak boleh antum miliki secara zolim, haram. Ya, darahnya, hartanya, kehormatannya kata Nabi haram. Jangankan milik orang muslim, orang kafir aja tidak boleh. Paham? Orang kafir aja tidak boleh. Mu'adz ditegur ketika dakwah ke Yaman, basicnya orang Yahudi di sana. Ya, ada sebagian orang Nasrani, kata Nabi, wattaqi wa iyyaka wa qara'ima amwalahum. Hati-hati kamu tentang harta mereka. Jangan sentuh, jangan diambil, jangan dimiliki. Paham? Sekalinya mereka berdoa karena kamu sudah ngambil hartanya, ya nanti Allah akan azab. Artinya Allah akan hukum. Itu orang kafir, apa orang muslim. Ini asalnya. Nah sekarang berarti kondisinya dua. Orang yang darurat dan yang kedua orang yang punya harta yang nggak boleh diambil. Maka solusi tengahnya ikhwan, perhatikan ya. Dia boleh mengambil satu, kalau memang nggak ada pemiliknya, maka dia boleh mengambil dengan niat untuk hutang. Paham? Hutang dia. Karena sampai kiamat nggak tetap hartanya orang, harta orang nggak bisa terus antum miliki. Paham? Dia niat ngambil untuk nanti bayar. Ya kalau ada pemiliknya tinggal izin aja saya hutang. Ya uang saya di rekening, uang saya ini semisal. Nanti kalau pulih saya bayar. Kalau ada orang juga lari misalkan, tinggal, nggak bisa miliki sembarangan. Kecuali yang ikut ngapung, sudah jadi lukoto, barang temuan, ambil aja itu sih. Ya, lihat apel ngapung ya ambil, nggak usah diumumin tekes apa, mati dulu antum. Paham? Antum ambil dengan niat untuk membayar. Yang kedua, ambil barang-barang yang menopang hidup antum. Paham? Roti, beras, gitu-gitu. Ada kosmetik nih, ambil, nggak boleh. Paham? Karena bukan menopang hidup. Paham? Wah ini ada bagus nih, ya apa benda nggak boleh. Ya, jadi yang diambil adalah sesuatu yang nanti menopang hidupnya, ya roti, beras, yang seperti itu. Paham? Tapi dengan niat akan bayar, itu jalan tengahnya. Sebab kalau kita katakan boleh, wah. Ya, harta kaum muslimin bisa dijarah habis-habisan. Tapi nggak ada tolak ukurnya. Atau kita katakan nggak boleh, nyawa pada gelimpang mati, madorotnya jauh lebih besar. Maka silakan ambil sebatas kebutuhan dan hal-hal yang bisa menopang kehidupan dia saja, tanpa berlebih-lebihan. Cukup ambil roti 1-2 untuk perut dia, cukup. Jangan maruk juga, ya dihabisin. Orang biarkan, tidak boleh seperti itu. Nah ini jalan tengahnya untuk ya pertanyaan-pertanyaan model seperti ini. Kita kembali dalam masalah nanti pengobatan dengan nusro atau yang semisalnya, kita sudah ada ruqyah yang diperbolehkan dalam agama Islam. Maka ikhwan azakumullah, ya ada ruqyah syar'iyyah yang diizinkan. Tapi ada beberapa syarat ya yang dijelaskan diantaranya oleh Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah taala ya, tentang 3 syarat ya seorang itu diperbolehkan meruqyah ya, baik ruqyah orang lain atau ruqyah diri sendiri. 3 syarat ini harus terpenuhi ya. Beliau mengatakan waqad ajma'al ulama'u ala jawazir ruqa' inda ijtima'i thalathati syurutin an yakuna bi kalamillahi ta'ala wa bi asma'ihi wa sifatihi wa bi lisanil arabiyyi aw bima yu'rafu ma'nahu min ghairihi aw yu'taqada anna ruqyata la yu'athiru bi dzatiha bal bi dzatillahi ta'ala. Kata beliau, sungguh ulama telah sepakat ya bahwa ala jawazi ruqyah, atas bolehnya orang meruqyah inda istima'i thalathati syuru',
tapi harus terpenuhi 3 syarat. Ya, pertama an yakuna bi kalamillah. Syarat pertama ruqyahnya harus dengan kalamullah. Ya, makanya orang jimat dengan Al-Qur'an mengatakan ini juga kalamullah yang saya tulis. Ini juga dari Al-Qur'an. Bedanya kalau itu diucapkan, ini ditulis. Paham? Bedanya itu diucapkan, ditiupkan, ini saya tulis, saya masukin gelas, dilebur, saya minum. Pernah nggak lihat antum orang, ya beberapa kiai dulu seperti itu kita kalau sakit, ya tulis, dilebur, tintanya hilang, tinta-tinta yang gampang hilang biasanya diminum air. Ya, apa bedanya katanya? Nah ini nanti kita jelaskan. Ya. Lalu syarat kedua, ya. Au bi asma'ihi wa sifatihi. Ya, yang kedua ya, masih yang pertama berarti dengan firman Allah, dengan nama-namanya, dengan sifat-sifatnya. Ini yang pertama. Yang kedua, bilisanin arabiyyin. Ya, dengan bahasa Arab. Ya. Boleh enggak dengan selain bahasa Arab? Boleh. Bima yu'rafu maknahu, asal maknanya jelas, nggak ada artinya, ya, atau ngomong apa nggak jelas, nggak ada artinya, nggak ada tafsirannya, ini nggak boleh. Jelas, misalkan semoga Allah memberikan kesehatan kepada engkau dengan sehat yang sempurna, kesehatan yang tidak meninggalkan penyakit, jelas dia ngomong apa tuh jelas. Ya, semoga Allah yang maha pengasih, maha penyayang. Anggaplah nggak hafal bahasa Arabnya. Kayak bahasa Indonesia. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, sembuhkan orang ini ya Allah, biar dia bisa sholat lagi, bisa rukuk lagi, bisa ibadah lagi, bisa bantu orang lagi, misalnya. Boleh tak? Boleh. Tapi ya, kalaupun tidak dengan bahasa Arab harus dipahami maknanya. Bima yu'rafu maknahu, yang bisa dipahami maknanya. Ini syarat kedua. Ya, dengan bahasa Arab atau dengan bahasa lain tapi bahasanya dipahami. Syarat yang ketiga, ya, ayyu'tamada 'ala ruqyah. Ya, dia tidak meyakini bahwa yang menyembuhkannya itu adalah zat ruqyahnya. Dia harus meyakini bahwa ini ya hanya sebab, yang menyembuhkannya hanya Allah. Jadi keyakinannya yang ketiga, meyakini kesembuhan itu datangnya dari Allah, bukan dari peruqyah, ya, bukan dari hal-hal yang tidak ada hubungannya dengan kesembuhan itu atau misalnya, ya. Jadi nggak ada yang bisa menyembuhkan selain Allah. Ini 3 syarat ini harus ada ketika antum memang ingin meruqyah. Caranya, ikhwan, cara meruqyah ada beberapa cara. Antum bisa pilih mana yang mudah, ya. Kalau ngelihat ustadznya giginya kuning, jangan pakai ludah. Berarti ini nggak bersih dia, ya. Itu yang semisalnya. Sama ada teknik untuk bayi-bayi, lihat juga, ya, dia ahlu dukhon, ya, sohibul asap, ya jangan, banyak penyakit nanti di dia, ya. Atau yang semisalnya. Yang pertama ada an-nafathu, ya, meruqyah dengan disertai sedikit air liur. Baca, ya, orangnya Bismillah. Kita ada puncrat-puncratan. Ya. Ini solusi saja. Nanti antum kalau nggak suka yang ini bisa yang tanpa sama sekali liur. Ya. Yang pertama dengan meruqyah dengan nafas. Ya, meruqyah dengan sedikit air liur. Ya. Dan ini pernah dicontohkan oleh Rasulullah SAW beberapa kali. Ya. Ketika Ali sakit mata, kita udah lewati hadisnya, maka Nabi memberinya ludah. Atau sahabat Abu Bakar pernah disengat hewan berbisa di goa apa? Udah jam 9 ikhwan. Nantilah, berarti kita masih ke cara-cara meruqyah, ya, cara-cara meruqyah. Masih panjang bab ini ikhwan, azakumullah. Saya kira selesai satu pertemuan. Ala kulli hal, insyaallah nanti kita lanjutkan pekan depan. Kita ada kewajiban lain, antum harus menempati tugasnya masing-masing. Barakallahu fikum. Insyaallah nanti dilanjutkan masih di pembahasan masalah ruqyah, ya. Nanti yang agak konsen kita bicara masalah jimat penggunaan Al-Quran. Kenapa kita pilih yang nggak boleh, meskipun ada yang membolehkan,
Ya, termasuk istrinya Nabi itu membolehkan. Aisyah radhiyallahu anha itu termasuk yang membolehkan. Tapi kita nanti yang jadi contoh adalah Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi barakallahu fikum ikhwan, insyaallah pertanyaannya nanti dirapel aja, antum ingat-ingat aja. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.